Baik, jazakallah Ustaz. Langsung saja, silakan ada yang mau ditanyakan. Ahmad, Bu Rina, Pak Nur, sama Ustaz. Silakan Bu Rina dulu. Gak usah, suaranya udah banyak Bu Dina. Dapat kursi udah. Kalau sekali sih pertanyaan. Mau disut. Jangan bilang-bilang. Pak, tadi kan memang rukun puasa itu wajib untuk membaca niat ya Pak ya. Enggak membaca niat. Artinya niat. Berniat. Nah, kalau misalkan memang benar-benar lupa Pak, gitu, apakah benar tidak sah terus tidak bisa diganti hal lain atau bagaimana? Karena itu banyak dari keraguan saya sebenarnya. Gitu. Itu bagaimana gitu? Itu aja sih. Siangan kelas kamu atau mungkin kalau misalnya lagi haid kan kalau tidak tarawih jadi biasanya kan terbantu sama tarawih suka baca niat darah gitu kan Pak. Baik. Jadi soal niat itu apakah harus diucapkan? Kan tadi enggak kan? Niat itu adalah keinginan kuat dalam hati, bukan di ucapannya. Ini ada nas di fikih sunnah atau di Fathul Akhir. Sebentar ya, saya coba cari nasnya kalau intinya niat itu tidak harus diucapkan. Ini saya ambil dari kitab Fathul Akhir. Masyarakat kita kan mayoritas mengklaim mengikuti cara mazhab Imam Syafi'i. Saya ambil dari kitab Fathul Akhir itu kitab mazhab Imam Syafi'i juga. Ini bahasa kitab Fathul Akhir, kalau ingin lihat kitabnya saya datangkan kitabnya. Wa alam anna niyata fi jami'i ibadati mu'tabaratun bil qalbi fala yaqilu kullu lisani ma'a ghaflatil qalbi. Na'am. La yadurru mukhalafatan lisani kaman qasada bi qalbihi dhuhra wa jara 'ala lisanil 'asr fa innahu tan'aqidu dhuhruhu. Ini bahasanya, katailah bahwa sesungguhnya niat dalam semua ibadah itu dilihat dari kepada hati nurani, isi hati. Maka tidak cukup mengucapkan dengan lidah sedangkan hatinya tak kemana, lalai. Namun jika diucapkan benar ucapannya berbeda dengan hati, maka yang dianggap sah adalah apa yang ada dalam hati. Itu. Jadi bahkan di dalam mazhab pun bukan ucapan dalam ibadah manapun. Ini bahasanya kan fi jami'il ibadah, semua ibadah, ya puasa, ya sholat, ya zakat dan haji adalah urusan hati. Makanya kalau mencari usolli, saya belum ketemu di dalam buku-buku rujukan asli. Adanya di buku-buku rujukan, mohon maaf, nggak bisa jadi rujukan. Yang menyebutkan usolli atau nawaitu sumawudin secara tekstual seperti itu merujuk ke buku-buku asli yang bisa dianggap referensi maka saya belum ketemu. Tapi akunya ikut bilang pada Syafi'i nggak ada ya? Belum ketemu saya coba rujuk kepada buku-buku utama yang nawaitu lah, yang usolli. Apakah boleh? Saya mungkin kitab namanya Al-Qawaid Al-Mumti'. Kitab Al-Mumti' itu sampai syariat dulu. Di Libya si Idat. sekarang sih Belum mau daftar lagi nanti. Oh, baik. Di syariat itu ada mata kuliah namanya Qawaid Dunia. Disebutkan di bab niat, dimungkinkan orang untuk melafalkan niat bagi orang yang sulit fokus. Itu untuk membantu fokus saja. Aslinya disebutkan aslinya ketika niat dalam hati dan ada selesai. Tapi orang yang sulit fokus diizinkan. Bahasa itu dalam kitab Al-Mumti'. Kitab Al-Mumti' itu terkait dengan Qawaid Dunia. Jadi bukan keharusan mengucapkan itu sebenarnya. Ini nas dari kitab Fathul Akhir Qadar Syarah Baidul Ikhtisar karya Imam Abi Suja.
Jadi ketika ibu lupa nggak ucapin, tetapi dari sholat sudah niat besok puasa dalam hati. Niat itu ketika ada keinginan buat tanpa ragu ragu. Besok puasa nggak lagi. Tapi kalau umpamanya puasa sunnah ya, besok puasa enggak ya? Kayaknya mau jalan-jalan sama teman-teman puasa enggak? Itu ragu. Tapi kalau besok Senin puasa, udah selesai. Nggak ada keraguan, nggak ada pertanyaan dalam hati, sudah niat. Jadi keinginan kuat tanpa keraguan. Iya. Pakai sebulan. Nah, pakai 1 bulan yang digunakan dalam beberapa ulama. Beberapa termasuk mazhab Imam Syafi'i jagain khawatirnya kuat. Jadi di awal Ramadan berniat nanti saya berniat Ramadan puasa full. Ya kalau qadarullah lain kan. Itu. Nah itu jaga-jaga khawatir lupa. Nanti bisa. Cukup sama niat. Full selesai. Ini nggak perlu tiap malam dibaca gitu. Ya, nggak perlu. Jadi tetapi untuk amannya, untuk puasa Ramadan tiap malam itu ada niat-niat yaitu keinginan. Keinginan malam-malam saya besok puasa. Dan selesai ingin itu loh. Keinginan kuat tanpa keraguan itulah niat. Jadi sudah terjawab keraguannya atau masih? Tapi ada lagi saya ini. Misalkan benar tadi puasanya dengan udah 30 hari gitu sebelum ya paket gitu kan. Paket 30 hari misalkan. Tapi kadang apa ya? Saya kan sama budaya ya memang kita tuh puasa harus 30 hari gitu karena Ramadan segini gitu kan puasa 30 hari. Jadi kan kadang niatnya ya udah bahkan ada musim puasa lah 30 hari gitu. Itu kan Pak. Nah, apakah yang disebut niat atau hanya mengikuti budaya? Keyakinan. Baik. Puasa 30 hari itu bukan budaya, itu ibadah. Iya, Ibadah. Ketika dorongan kita melakukan itu untuk ibadah, itu yang niat. Tapi kalau dorongannya ngikutin orang-orang, orang puasa saya kagak pas malu mau makan, nah itu jadi budaya. Yang dorong ibu puasa. Niatnya beribadah atau ikutin orang sekitar? Gak enak ini anak suami puasa, saya masa nggak puasa. Lah itu kan udah dorongan ibadah. Bukan didorong oleh budaya masyarakat kita ikut-ikut gitu. Begitu. Apa yang memotivasi melakukan itulah yang menjadi penentu. Ketika motivasi kita tarawih, ya ikut ya rame-rame aja, masa masuk banget gitu. Masa tarawih nggak kelihatan kan? Ya dapatnya aksen doang. Motivasi kita datang apa? Yang mana serem aja tuh. Nah, kita lanjut. Ada yang lain? Ada yang lagi? Kasulah. Udah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengenai masalah puasa khusus. Tadinya yang di puasa khusus itu kita juga disuruh menahan perbuatan yang tidak membatalkan puasa sebenarnya. Kalau kasus kita terpaksa berinteraksi dengan riba, misalkan terpaksa kita punya rekening di bank konvensional dan selama bulan Ramadan itu ada transaksi yang terjadi, seperti apa Ustaz kasusnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar ya? Pertama saya ingin dalil yang jelas tentang nisu saban. Nisu saban itu dalilnya itu bagaimana? Itu ya pertama. Nisu saban. Kalau tradisi masyarakat kan nisu saban. Terus dalilnya seperti apa? Yang kedua tentang tadi saya menjelaskan mengenai di masyarakat ada kalau udah 15 hari nggak boleh puasa ya. Nah itu mau jadi Pak Dwi mau jelaskan dan mungkin Pak bisa jelaskan saya satu paket di usaha tadi. Makasih dulu. Saya syukur. Baik, dalil terkait dengan nisu saban. Ini susah. Dia denger aja.
itu sahabat. Dalil pertama, yang pertama ya. Arabnya nggak usah saya baca ya. Nanti kalau mau boleh ditampilkan. Kalau ingin kita biar cepat ke Indonesia. Dari hati dari Rasulullah SAW bersabda, jika datang malam nisfu Sya'ban, maka lakukanlah yang mulai padanya dan berpuasalah di siangnya. Karena sesungguhnya Allah turun ke langit pada malam itu pada saat matahari terbenam. Lalu Allah berfirman, adakah yang beristighfar untuk aku ampuni baginya? Ada yang minta rezeki untuk aku beri rezeki? Adakah yang terkena musibah untuk aku selamatkan? Adakah yang meminta untuk aku beri? Ada yang demikian hingga terbit fajar. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajat hadisnya palsu. Saya Yang beredar di WhatsApp. satu ini. Iya, dibanding. Palsu bukan hadis berarti. Di WhatsApp itu suka ini Penentuan aja. Yang pertama ini. Arabnya di sini, saya taruh di sini Arabnya. Saat ini Indonesia. Dari Rasul besar bahwa saya Nabi SAW bersabda, di malam yang sesudah Allah mewahyukan kepada malaikat maut untuk mengambil setiap jiwa yang Allah kehendaki untuk mengambilnya di tahun itu. Hadis yang ada yang menulis mursal, enggak. Ajal ditentukan di Sya'ban hingga Sya'ban, hingga seorang lelaki nikah mendapatkan anak dan namanya telah dikeluarkan di antara orang-orang yang mati. Artinya dia mati, namanya dicapatin. Yang akan nikah akan dapat anak tahun ini tentukan Sya'ban. Hadisnya mursal juga. Tag anaknya di sebelah. Ya. Penentuan aja mayoritas mursal tadi, kemudian hadis pengampunan. Adanya. Jadi kedudukan Nisfu Sya'ban itu jadi Kesimpulannya aja, Ustaz. Kesimpulannya, Sya'ban itu yang disunahkan adalah perbanyak puasa, tetapi bukan setelah lewatnya setengah Sya'ban. dari awal. Ya, dari awal banyak berapa banyak tidak ditentukan. Jadi tidak ada sholat Nisfu Sya'ban. Ini masuk bab sholat. Puasa Nisfu Sya'ban juga nggak ada. Dan diskusi tadi yang bab puasa tadi ya, Merayakan usaha secara khusus, nggak ada. mengerahkan Ada ibadah khusus. Nggak ada. apa namanya energi ya. Energi. Lalu ya. Itu tadi yang kita sebutkan apa sehingga kadang-kadang menjadi identitas Islam atau nggak Islam, Muslim nggak Muslim. Cinta tadi puasa. Kalau ini misalnya kalau nggak sunnah nyandra Nyadar itu orang tahu. Ini nyandra puasa setelah masakan Sya'ban. Di madzhab Imam Syafi'i. Mayoritas ulama menyatakan masa mau dipoto? Enggak. Mayoritas menyatakan boleh saja, artinya nggak peduli. Dalil yang menjadi acuan yang menyatakan nggak boleh itu. jadi boleh puasa gitu. Jika maka jangan puasa. Validasi Muhammad Al-Albani sahih. Hadis ini diskusional, didoakan oleh sekian banyak, disahihkan oleh sekian banyak. Hadis yang melarang ini. Akhirnya jumhur ulama menyatakan sama saja. Artinya setelah nisfu Sya'ban boleh puasa sunnah saja. Di madzhab Syafi'i kalau nggak biasa, jangan. Kalau biasa Senin Kamis terusin. Biasa yang sunnah jauh lanjutin. Kalau mengkhususkan, di madzhab Syafi'i. Jadi terus aja dengan ajar Ustaz.
Iya. Ini pasang semua. Pasang semua. Baik. Terkait adan, jadi sunat mengikuti adan sunat. Cara mengikuti gimana? Ada dua. Dalam sumber soal sebutkan ikutin perkataan Allah kita ingat Allah atau biar selesai semua kita ikutin kata-katanya. Setelah itu ada dua model yang disebutkan dalam sumber soal. Ini terkait dengan yang Lailatul Qadar yang tadi saya singgung. Ini pendapat Imam Yusuf Qadari. Ada dua hadis yang terkait dengan pertanyaan. Apakah orang yang dapat Lailatul Qadar itu hanya yang mengetahui ini Lailatul Qadar dapat saya, atau semua orang bisa dapat? Yang penting ketemu malam Lailatul Qadar. Kalau menurut Ustaz bagaimana? Harus tahu atau ya? Menurut Imam Yusuf Qadari tidak harus tahu. Kalau harus tahu, memang pernah saya tahu. Saya tahu. Ya, pernah tahu ya. Tanda kadang ditunjukkan di masa anak pernah ditunjukkan tandanya itu apa sujud dalam air karena hujan. Gitu. Ini jadi ada hadis yang berbunyi begini bunyinya. Hadis itu man yaqum lailatul qadri wa yuwafiquha. Man yaqum lailatul qadri wa yuwafiquha. Siapa yang melakukan qiyamul lail di Lailatul Qadar fa yuwafiquha. Kata yuwafiquha itu yang didiskusikan. Arti yuwafiquha itu yang ramuha. Dia tahu atau bertepatan. Mayoritas menyatakan bertepatan. Artinya kalau tiap malam kita qiyamul lail pasti ya. Itu yang dinyatakan oleh Imam Yusuf Qadari. Tiap malam pasti dapat. Ya, setiap malam qiyamul lail. Qiyamul lail terakhir qiyamul lail. Dinyatakan. Itu yang disebutkan oleh mayoritas. Itu mungkin sebagai Tapi ada yang tanya tentang bank itu amalan. Itu Amalan dengan bank konvensional di saat Ramadan. Indonesia-nya jangan disebut. Emosional ya, bukan sangat. Kalau kondisinya darurat, umpamanya kita bekerja di perusahaan mengharuskan buka konvensional seperti atas keagamaan Saudi, banknya konvensional ya, banknya SBC, tahu saya SBC. Ya, SBC Hongkong ya SBC itu. Iya, Hongkong. Ya, dia kalau atasnya SBC. Kalau kita kampus BSI. Apa Ustaz? Ini kaitannya dengan puasa khusus tadi.
Kan puasa khusus kita juga dianjurkan untuk menahan segala perbuatan walaupun dia tidak membatalkan puasa. Nah, untuk kasus kita harus terpaksa berinteraksi dengan riba gitu. Dengan berinteraksi bagaimana? Kalau hanya sekedar punya rekening, karena diharuskan oleh perusahaan kan darurat. Tapi kalau kita punya hak milik, jadi tidak. Walaupun ya kadang-kadang mungkin ada sedikit kerugian mungkin karena di sana lebih nyaman pelayanan gitu mungkin ya. Kan yang terkena tuh isunya bank yang konon kuat pelayanan mantap gini-gini, kalau tidak di sini mungkin agak turun. Tapi untuk belain sisi agama kita, kalau kita punya kendali, indah. Kalau kita punya kendali, kalau seperti pekerja perusahaan, pabrik atau kayak teman tadi nggak punya kendali karena perusahaan mengharuskan itu. Kalau nggak ke situ nggak masuk itu pilotnya. Ada Pak. Jadi kalaupun ada ya sekedar lewat doang karena unsur keterpaksaan, bukan atas kerinduan kita. Artinya bagian dari puasa khusus ya kalau kita. Ya harapannya karena itu bukan di luar kontrol kita. Tangan ini kontrol kita, ini kontrol di luar kontrol kita. Kalau pinjol sah. Itu kontrol kita, yang mengikat siapa? Ya, sampai kena apa di ukur gitu. Pinjol itu udah jelas riba itu haramnya masya Allah. Mohon maaf riba itu lebih buruk dari yang berzina. Ini gimana? Pinjamannya belum bisa dilunasi, harus dilunasi kan? Iya. Belum punya uang lunasi kan terikat riba terus. Selama pinjol, salahnya pas mulai. Sebelum akhirnya satu kali ini. Akhirnya minjem benarnya dulu. Gampang-gampang aja siapa? Otomatis gimana? Pak Totonya nggak Pak Totonya? Dia udah obat nih, tapi pinjolnya masih belum bisa selesaikan. Ya banyak istighfar aja udah ada situ. Yang salah itu pas bukan pinjol itu, salahnya dari sekolah bukan pas Ramadan. Sadarnya kok Pokoknya berbanyak. anak-anaknya cuma sebentar ini paling ada orang yang akan membackup gitu. Walaupun sebentar pinjol itu tetap haram, walaupun cuma sehari. Tapi jelas-jelas riba itu mohon maaf lebih buruk daripada berzina dengan ibu kandung. Kurang apa lagi walaupun cuma satu. Dari berzinahin ibunya sendiri. Walaupun kita banyak menerima, nanti setelah besok saya bayarin sama aja. Sedikit Ustaz, mau tanya terakhir. Ketika kasusnya kita butuh uang sangat mendesak, kita mengajukan ke bank konvensional, ke bank syariah, ternyata tertolak. Sementara kita ngajuin ke bank konvensional dikasih. Kasusnya seperti apa Ustaz? Sedangkan uang itu sangat prioritas gitu, sangat urgen gitu. Ukurannya darurat itu kan ada 3 level. Darurat, hajiah, tahsinnya. Darurat kalau udah menyentuh nyawa yang haram boleh, tapi betul kan menyentuh nyawa? Nyawa enggak? Kalau enggak Makanya menyentuh nyawa enggak? Artinya kalau nggak ada itu orang bisa mati atau tambah sakit parah. Kalau udah menyentuh itu, babi aja boleh makan. Kalau belum menyentuh itu nggak darurat namanya. Darurat salah menyentuh barang kalau pakai mobil darurat apa? Ya kan? Mohon maaf. Jadi ya Pak Prima memang kita nggak ada kompromi. Barang haram itu boleh dalam kondisi darurat. Barang makruh boleh dalam kondisi butuh. Ini kaidah fikih. Contoh makruh boleh dalam kondisi butuh apa? Mohon maaf, minum sambil berdiri. Makruh, tapi pas butuh boleh. Pas butuh, kondisi kamu. Mohon maaf, ini sambil berdiri. Makruh. Kondisi butuh, nggak ada tempat. Di stasiun kan terbuka semua, sampai coba di mana? Buka, ada yang memang gitu. Barang makruh boleh karena butuh, barang haram boleh karena darurat. Itu kaidah. Saya kembalikan. Ya. Cukup. Kalau cukup saya mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kata tindakan yang nggak nyaman saya mohon maaf. Bapak Ibu sekarang tetap sadar ya. Dan semoga Allah berikan kebaikan bagi kita semua. Allah catat sebagai baik. Wa
barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita ikuti bersama takbir Ramadan pada siang sampai di Loso ini. Saya sebagai pribadi dan mewakili yayasan mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita sama-sama masuk di Ramadan. Kita sambut datang bulan Ramadan dengan selalu menjaga kesehatan kita dan niat yang kuat bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.